Para pemirsa, orang muda, para umat sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Saint John Podcastnya Anak Muda. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat bergembira karena saya ditemani oleh teman-teman muda yang ikut hadir di studio ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Halo. Apa kabar? Halo. Iya. Para pemirsa, mereka sangat semangat sekali. Dan pada podcast hari ini, temanya sangat menarik, masih melanjutkan tema yang kemarin, yakni tentang kenakalan remaja. Dan masih dengan narasumber yang sama, kita akan mendengarkan bersama kembali saudara kita, Mas Agung, yang akan menceritakan bagaimana tentang kenakalan remaja dan bagaimana mengolah sehingga menjadi remaja dan pemuda yang baik hati dan tidak sombong. Amin. Nah, maka saya akan menyapa narasumber saya, Mas Agung. Selamat pagi. Semangat pagi. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Iya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang pemirsa yang terkasih, tema tentang kenakalan remaja ini akan kita perdalam masih dalam hubungannya dengan panggilan yang kemarin sudah diceritakan oleh saudara kita Mas Agung. Maka Mas Agung, saya ingin bertanya kepada Mas Agung bahwa sebagai seorang laki-laki dan pernah mengalami masa remaja, pasti pernah mengalami masa di mana yang namanya pemuda nakal dalam tanda kutip ya. Nah, apakah Mas Agung itu pernah mengalami kenakalan sebagai seorang pemuda, apalagi seorang anak laki-laki pertama? Bagaimana? Ya pasti pernah. Karena yang sudah saya bicarakan kemarin, saya ini paling bandel di keluarga saya. Paling bandel. Dan saya sebagai anak laki-laki dan adik saya yang kedua juga laki-laki, pasti di keluarga itu ada yang namanya berantem dengan kakak adik. Seorang kakak adik itu biasa berantem. Pukul-pukulan atau hanya berantem dengan kata-kata adu mulut begitu? Ya pasti pukul-pukulan pasti pernah. Pukul-pukulan Ya, teman-teman ya. pukul-pukulan. Wah ini. Ya, asal jangan seperti di TV itu ya. Apa namanya itu teman-teman? Smackdown. Wah. Oh, atau apa Wrestler apa itu ya yang ya wrestling. Wah, ya jangan ya nanti bisa gagal otak. Ya. Dan Mas Agung, saya sangat tertarik tadi menceritakan bagaimana Mas Agung ini anak yang bandel ya, anak yang bandel. Bagi saya, bandel itu bisa positif, bisa negatif loh. Positifnya apa coba teman-teman? Tahu nggak? Orang bandel itu positifnya apa? Apa ya? Apa? Tahu nggak? Ya, teman. ada lagi. Banyak cewek. Mas Agung apa? Apakah bisa melihat bahwa sikap bandel itu bisa dipandang dari segi positif apa? Ya, yang sudah dibicarakan dengan teman-teman ini tadi juga banyak relasi pasti. Teman-teman banyak itu relasi. ya. Teman-teman pasti juga kita memiliki banyak teman dan kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Ya. Dan jangan lupa teman-teman bahwa orang bandel itu sebetulnya boleh dikatakan dia itu orang yang punya prinsip sebetulnya. Ngeyel karena punya prinsip gitu ya. Tetapi masalahnya prinsipnya harus benar begitu. Nah, Mas Agung terkait dengan kebandelan Mas Agung, apakah pernah merugikan keluarga? Ya, saya kira kalau secara tidak langsung pasti merugikan. Contohnya ketika kita di luar, terus di luar negeri atau enggak di luar rumah, di luar rumah, teman-teman di luar rumah ya. Ketika kita bersosialisasi di masyarakat, ketika kita melakukan tindakan yang kurang benar dan dirasa itu bandel, pasti yang pertama kali ditanya, kayak anak esopo toh kok kelakuannya seperti itu. Akhirnya membuat sampai ke telinga orang tua. Dan itu mungkin membuat orang tua juga merasa sedih ya. Kalau Mas Agung kan ditanya, kayak anak esopo toh? Nek saya dulu kayak anak opo ya kayak. Nah, Mas Agung, juga pengalaman saya pribadi sebagai seorang anak laki-laki, dulu saya tuh waktu remaja suka sekali dengan nongkrong bersama teman-teman. Kadang nongkrong itu sampai malam hari. Kadang pernah juga nggak pulang rumah sehingga bapak nongkrong. Biasa. Waduh. Tapi aman teman-teman, saya tidak ngoplos. Ya. Waduh. Ya, hanya minum-minum biasa lah.
Enggak. Enggak aman ya. Enggak dicampur bensin, apalagi dicampur pertamak, enggak aman. Ya. Kadang juga pernah dulu karena kemudian sangat akrab dengan teman-teman, enggak pulang rumah. Bapak bertanya, "Kowe iki ora pengen mulai ngomong apa piye?" Nah, begitu. Tapi ya itulah seorang remaja. Nah, Mas Agung, apakah punya pengalaman dulu suka nongkrong dengan teman laki-laki dan ngapain ketika nongkrong itu? Ya sampai sekarang pun Sampai sekarang masih kata ya. teman-teman. Sampai sekarang masih Masih. suka sekali nongkrong. Hmm. Ya sekedar ngopi, terus Ngopi. ya yang tadi minum alkohol pasti pasti pernah itu. Sebagai seorang remaja terus pernah juga ke klub malam. Oh, klub malam. Ya, klub malam itu pasti Itu bukan pasar malam ya? ya Bukan. bukan. Eh, ini. Ligo-ligo kene lu. Woi, Mas Agung, Weh, ligo-ligo kene. ini temannya kah? Teman. Wah, ini orang mana ini ya? Oh, silakan duduk. Itu diletakkan dulu botolnya ya. Nah, Waduh, ngopo to kowe? Ngombe iki wae mbangane ngombe kaya ngono. itu namanya AP, air putih. Nah, Ini yang air putih nih ini. ini siapa Mas Agung temannya? Namanya siapa? Bisa dikenalkan. Heri. Oh iya, Mas Heri ya, daripada mabuk, daripada minum-minum, silakan nongki di sini ya. Nongkrong bersama saya dan Mas Agung, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nanti kalau mau menyampaikan cerita-cerita tentang sesuatu yang menarik, silakan. Ya. Mas Agung, eh, kita lanjutkan pada tema berikutnya bahwa sebagai orang muda kita kan apa ya tadi sudah disebutkan dalam tanda kutip kita nakal begitu ya. Eh, di dalam kenakalan remaja itu ada unsur positif dan negatifnya apa Mas? Ya, di dalam kenakalan remaja yang Hmm. sudah dibicarakan tadi ya. Hmm. Positifnya ya itu tadi apa? Kita memiliki banyak teman, Banyak teman, relasi. ya. Terus kemudian di sisi negatifnya ya mungkin di penilaian orang lain. Kok kelakuannya seperti itu toh, orang itu. Ya mungkin itu yang menjadi positif dan negatif dalam kenakalan. Iya. Dan mungkin juga saya tambahkan ya Mas Agung dan juga teman-teman bahwa kenakalan itu juga bisa loh jadi tanda bahwa dia itu orangnya kreatif. Kalau ada anak yang hanya diam saja, nggak pernah nakal, barangkali tidak kreatif. Tapi orang-orang anak-anak muda yang nakal itu rata-rata kreatif-kreatif. Ya maka silahkan dikembangkan nakal yang baik gitu ya teman-teman ya. Jangan nakal yang tidak baik ya. Silahkan dikembangkan. Nakal itu positifnya tanda kreatif. Setuju? Itu ya. Ini OMK dilakukan juga kreatif. Ini semua bisa terlaksana juga karena unsur nakal tadi ya. Iya. Berani maksud saya, berani. Gitu. Makasih teman-teman. Nah, Mas Agung dan teman-teman sekalian, ini saya mencoba menginjak pada tema yang agak sedikit menarik dan sensitif. Yakni tentang masa pertumbuhan atau alias masa pubertas. Kita semua pernah mengalami masa pubertas. Teman-teman, semua sudah mengalami ya? Masa puber sudah ya? Sudah. Mas Agung sudah puber keberapa ini? Wah, keempat. puber itu seperti apa Tomo? Puber itu ya apa ya? 12 tahun. Oh iya. Kalau tidak salah ya teman-teman, sebetulnya ini kan ahlinya itu adalah ahli bidang psikologi. Saya hanya akan menceritakan atau menyampaikan sesuai dengan pengetahuan saya saja. Puber itu lebih kepada peralihan ya, dari masa kanak-kanak menjadi remaja. Dan disitulah biasanya seseorang akan mengalami kebingungan karena dia akan mengalami perubahan identitas. Maka tidak hanya kalau banyak anak muda itu dalam tanda kutip apa ya nakal. Mengapa? Mencari jati diri. Nah, aku ki jane koyo ngopo to? Atau bisa juga karena kurang perhatian, teman-teman ada pepatah mengatakan kalau orang kurang perhatian itu nanti akan menjadi kurang kasih sayang. Maka akan mencari-cari perhatian. Nah, teman-teman silakan melihat siapa yang suka cari-cari perhatian berarti kurang kasih sayang. Heri, mana Heri? Nah, Mas Agung, Ya. Mas Agung pernah mengalami masa puber. Nah, waktu mengalami masa puber itu apa yang dirasakan? Kegelisahan kah? Atau juga mencari jati diri dengan cara nakal kah? Atau dengan cara justru berdoa khusyuk? Atau bagaimana?
Ya sebagai remaja pada umumnya ya yang saya bilang tadi, saya pernah mengalami di masa-masa saya nakal, di sering ke klub malam, terus Hmm. minum-minum sama teman-teman. Hmm. Wah, weh, Jangan ya, aja-ajain. waduh, ya itu akhirnya saat itu juga merasakan hal yang kecemasan. Kecemasan. Terus Cemas itu apa? cemas itu Maksudnya. ya ketika kita melakukan seperti itu terus apa nanti enggak ini apa di kesehatan apakah baik juga, Hmm. terus kemudian berpikirnya seperti itu. Terus sekarang sudah mulai berpikir dengan hal merubah diri ke Sudah lebih, realistis begitu ya ya. realistis, ke lebih baik. Ya. Artinya ya itu tadi kita jalani dengan doa-doa seperti itu ya, Oh. akhirnya merubah diri ke holy. Oh, holy. Ya. Holy. Yang semurah klub malam jadi Holy. holy. Ya. Ya seperti itu Mo. Memang teman-teman dan Mas Agung bahwa ingat ya teman-teman yang masih muda ini, kalau misalnya nanti teman-teman diberi usia 80 tahun, kalau sekarang usianya 20 tahun, berarti masih ada berapa? 60. Itu sangat tergantung dari hari ini. Kalau kita bisa mengisi hari ini dengan baik, nakalnya secukupnya, menjaga kesehatan, maka kedepannya akan baik juga, sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Begitu. Nah, terima kasih ya. Lalu teman-teman masih bersama dengan saya, Saint John podcastnya anak muda. Ya. Nah, lalu tema yang kedua ini juga cukup menarik teman-teman dan juga Mas Agung. Kalau tadi soal masa puber lebih kepada peralihan dari masa remaja atau anak-anak ke remaja dan dewasa. Sekarang kita akan sedikit memasuki perbincangan mengenai seksualitas. Menarik ya, menarik sekali sebagai orang muda ya, penasaran. Nah, Mas Agung, Dika, apakah hadir Dika ini ya? Oh ada ya. Oh, ya. Selamat datang ya. Ini ahli seksualitas. Mas Agung, boleh diceritakan pengalaman mengenai seksualitas di tengah pengalaman mengenai seksualitas ini Mas Agung dapatkan dari mana? Apakah dari bapak, dari ibu, dari adik, atau dari film? Enggak sih, dari keluarga itu jarang bahas tentang seperti itu. Jarang pernah membahas. Malah dari teman-teman ini, dari teman-teman Autodidak katanya. oh, dari teman-teman OMK, terus dari teman-teman sekolah. Oh, Seperti itu. oh gitu. Contohnya bagaimana? Diberi apa misalnya? Ya kalau di sekolah dulu apa saya di teknik mesin kan otomatis kebanyakan laki-laki ya pasti Mesinnya juga laki-laki. iya mesinnya Oh. juga laki-laki. Pasti ya membahas tentang itu apa di pacar terus. Oh. Nah, kalau semua laki-laki mau pacaran sama siapa di kelas? Oh, begitu. Ya, terus kalau di OMK juga sering membahas tentang oh ini orangnya cantik loh ini. Oh. Ya seperti itu. Oh, iya. Padahal yang ada di sini itu kebanyakan ini cowok-cowok ini ya. Jadi mendapatkan ilmu pengetahuan tentang seksualitas itu di tengah-tengah lingkungan ya. Dari teman-teman. Oh ya. Kalau boleh diringkas dalam sebuah kalimat itu mengenai seksualitas apa? Seksualitas itu apa menurut Mas Agus? Apa ya? Seksualitas itu tentang ketertarikan dengan lawan jenis kalau menurut saya. Kalau Ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau untuk teman-teman, seksualitas itu kalau menurut teman-teman apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ayo, nanti dapat hadiah, roti bisa diambil, silakan. Apa itu seksualitas? Umumnya teman-teman, kita sebagai orang remaja dan pada umumnya kita melihat seks itu selalu hanya kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Artinya, mohon maaf, hal yang saru-saru, begitu ya? Ya jujur nggak? Ya nggak? Jujur ya? Ya kan? Seks, saru. Nah. Padahal yang namanya seksualitas itu boleh dikatakan unsurnya lebih luas, yakni sebagai peran saya sebagai laki-laki, peran dia sebagai seorang perempuan.
Lalu disitulah muncul tanggung jawab masing-masing, termasuk juga tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, dan sebagainya. Seksualitas itu lebih hal yang lebih umum sebetulnya. Namun seringkali kita memaknai lebih sempit, hanya terkait dengan, mohon maaf, laki-laki dan perempuan dan urusannya dengan itu. Ya, Mas Agung ya. Jadi begitu, Mas Agung. Terima kasih untuk penjelasannya mengenai seksualitas. Lalu juga kita sebagai seorang laki-laki yang normal, semuanya di sini normal. Normal. Laki-laki tulen kah? Tulen. Normal semuanya? Normal. Kameramen normal? Ya, semuanya yang audio normal ya? Normal. Mas Agung juga normal? Normal. Nah, sebagai laki-laki yang normal, pasti kita punya rasa tertarik dengan lawan jenis. Kalau dengan sejenis, ini yang tidak normal. Maka Mas Agung, silakan menceritakan pengalaman ketertarikan dengan seorang perempuan kaitannya dengan panggilan menjadi seorang imam. Waduh, kalau apa ya, ketertarikan dengan seorang perempuan itu termasuk pacaran ya, Mo? Ya, Pacaran. sudah pernah pacaran kah? Lalu kemudian menjadi romo itu karena putus dengan pacar kah? Waduh. Nah, atau karena bingung milih pacar terlalu banyak jadi romo? Nah, ini saya ini ya. Lanjut terus. Enggak sih, mau apa ya? Saya itu awal pacaran itu di SMP dulu. SMP. Masih mungkin pacaran kayak dengan siapa? Gurunya atau dengan? enggak, dengan kakak kelas malah. Kakak kelas. Lebih tua. Lebih tua. Wow, ini ya luar biasa ini. Berarti dia tuh kekanak-kanakan. Ini lebih tua. Ya, itu juga berjalan kurang lebih 1 tahun di SMP. Kalau SMP kan masih belum tahu apa itu pacaran. Sudah pernah mencium pipi atau tangan? Belum pernah kalau di SMP. Kalau SMP belum pernah ya. Belum pernah atau belum? Kalau di SMP. Lalu di SMA? Kalau di SMA itu sering. Itu enggak pacaran aku. Enggak pacaran? Enggak pacaran karena ini yang sudah saya katakan tadi, laki-laki semua ya, Mo. Oh, laki-laki semua. Laki-laki semua mau pacaran sama siapa? Oh iya iya. Cuman dekatnya di luar sekolah. Di luar sekolah. Baru dekat aja dengan cewek-cewek. Iya. Cewek-cewek berarti lebih dari satu. Oh iya. Kemudian setelah sekolah SMK lulus, saya bekerja dan nyambi kuliah. Nyambi pacaran juga. Oh, nyambi pacaran juga. Itu juga setahun kurang lebih. Terus ya sudah mulai mengenal dengan pacaran. Apa itu pacaran seorang remaja. Ya dengan tadi cium pipi. Oh, cium pipi. Yang lainnya kita nggak perlu tahu ya teman-teman ya, karena nanti kita bisa disensor. Jadi sudah pernah punya pengalaman pacaran dengan lawan jenis ya berkali-kali. Lalu Mas Agung, lalu kemudian apa hubungannya masa pacaran, pernah mencintai seorang wanita ini dengan panggilan menjadi seorang imam? Menurut saya, maksud saya adalah apakah dulu pengen Mas Agung ini pengen menjadi imam itu karena relasi tidak baik dengan pacar, atau justru karena ingin mencintai, mengembangkan cinta yang lebih luas, atau bagaimana? Ya mungkin bukan menjadi faktor utama dalam panggilan kalau berpacaran, tapi memang yang juga Romo katakan tadi, saya juga ingin mencintai lebih banyak orang. Lebih banyak wanita. Waduh. Bukan wanita. Semua orang. Semua wanita. Semua orang. Luar biasa. Semua umat ya, jadi, maksudnya ya. Iya, jadi sama kita semua ya. Itu Eyang Kakung, Eyang Putri, Simbah Kakung, Simbah Putri, Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudari sekalian. Mas Agung, kan kalau boleh dilihat kata orang, Mas Agung ini kan ganteng ya. Ya enggak teman-teman? Teman-teman, Mas Agung ini kayak kata orang ganteng ya? Kata orang loh ya. Maksudnya kata orang tuanya. Nah, Mas Agung nanti kalau jadi imam atau jadi romo, apakah tidak takut nanti kalau digoda seorang gadis cantik atau bagaimana begitu? Bagaimana cara menghadapi?
Ya pasti itu ya sebagai tantangan ya. Tantangan. Tantangan. Kalau tantangan itu kan pasti kita mengalihkannya dengan hobi. Jadi kita tidak terlalu menanggapi orang itu tadi, tidak terlalu serius ya, kita tanggapi dengan santai, terus kita mengalihkan dengan hobi. Kalau hobi Romo apa? Saya itu hobinya banyak. Saya itu hobinya lebih kepada onderdil. Nah, otomotif sama elektronik, lalu juga touring, lalu juga berburu. Tapi tidak berburu hewan-hewan yang dilindungi loh. Saya berburu bukan cewek. Saya berburu hewan yang merusak. Kalau di gereja kita tuh kelelawar itu loh, yang mengotori itu saya buru. Baik kelelawar laki-laki atau perempuan saya tembak semua. Jadi itu saya punya hobinya itu. Kalau Mas Agung tadi silakan dilanjutkan. Kalau hobi ya saya alihkan dengan hobi mungkin lebih ke juga otomotif juga. Terus otomotif. Saya itu juga suka mendaki gunung. Mendaki gunung. Gunung yang asli. Gunung yang asli ya. Gunung mana yang didaki Mas Agung? Ya Gunung Merbabu. Merbabu. Ya Gunung Sindoro seperti itu ya. Gunung Merapi? Waduh, Puncak Merapi? Puncak Merapi saya belum pernah. Belum pernah, jangan. Nanti karena ada lavanya ya. Nanti kalau Mas Agung, kalau misalnya saja sudah menjadi imam lalu ada cewek yang mengatakan, "Hai Romo Agung, I love you." Bagaimana perasaanmu? Wah. Pasti gimana ya mau kalau kalau Romo gimana mau kalau seperti itu kan saya juga belum sampai ke tahap itu. Kalau Romo ada yang mengatakan seperti itu gimana? Kalau ada yang mengatakan, maka saya mengatakan saya ini milik gereja, saya milik seluruh umat dan kamu adalah umatku, aku mencintai kamu dan gerejanya, begitu ya. Baik. Lalu perlu dilanjutkan, cintaku adalah cinta gembala dan umat, begitu. Baik. Jadi nanti silakan Mas Agung ya, nanti silakan mencari cewek yang menembak lalu nanti dikatakan seperti itu ya. Tapi ya saya akan mengatakan sainganmu dengan Tuhan, bukan dengan sesama, tapi dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Baik, masih dengan acara Saint John podcastnya anak muda. Lalu yang berikutnya Mas Agung, menjadi seorang imam itu kan selain memiliki tantangan terkait dengan godaan, pasti juga memiliki kesulitan karena tugas. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai salah satu pelarian yakni atau salah satu unsur yang untuk mengurangi atau katakanlah menghibur diri dengan hobi begitu ya. Lalu hobinya Mas Agung apa saja dan bagaimana nanti mengembangkannya? Kalau di bidang olahraga mungkin banyak seperti futsal itu dengan anak-anak OMK ini juga sering. Oh iya. Jadi nanti kalau Romone neng gitu lagi kok nek Romone futsal. Ya jadi seperti itu. Terus juga saya itu pengen sekali ada Romo yang dari Delanggung mungkin ketika diajak ke naik gunung kita muncak, kita mengadakan misa di ya ini harus dipaksa ini. Bisa mengadakan ekaristi di alam terbuka. Romo pernah? Saya pernah melakukan ekaristi bersama para Romo itu di pantai. Jadi bersama-sama dengan para pater waktu itu. Siap saja nanti kalau misalnya saya longgar, nanti saya bisa dikabari naik gunung. Kalau saya nggak kuat, saya akan pakai motor naik ke atas. Oh, ya. Siap toh teman-teman, siap ya. Ditunggu saja Romo. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman dan juga Mas Agung ini sudah menyiapkan mekanisme bagaimana nanti menjadi seorang imam ketika dia nanti menghadapi banyak tantangan, kesulitan atau tugas-tugas yang berat. Memang seorang imam harus memiliki yang namanya hobi. Bahkan waktu saya dulu di seminari, itu Romo Rektor itu mendata hobi kami. Hobi olahraganya apa? Misalnya olahraganya sepedaan, futsal, atau lari. Lalu kemudian hobi yang umum. Yang umum itu misalnya naik gunung, memelihara burung, memelihara ikan, lalu memelihara apa lagi? Motor, otomotif, kelidikan atau apa saja. Itu memang perlu memiliki karena meski bagaimanapun Mas Agung dan teman-teman,
Romo juga masih manusia, bukan dewa apalagi kera. Jadi harus memiliki yang namanya hobi. Supaya apa? Sebagai manusia itu kita kuat menjalani berbagai macam tantangan. Itu Mas Agung. Baik, Romo. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali ya. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir terkait dengan kenakalan remaja ini, Mas Agung, nanti kalau sudah menjadi seorang imam, bagaimana ketika Mas Agung nanti menghadapi teman-teman muda yang mohon maaf mungkin nakal atau katakanlah baru masuki masa puber, kira-kira Mas Agung punya gambaran untuk membantu mereka tidak? Karena saya juga sudah pernah mengalami, mungkin nanti saya bilang ke mereka, termasuk Mas Heri ini ya. Oh iya. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kamu itu sing mbok lakoke kuwi kleru. Karena saya juga sudah pernah mengalami hal seperti itu. Wis bakal nanti ora penak. Jadi ayo bertobatlah. Wah, luar biasa ya. Maka beri tepuk tangan untuk Mas Agung ini ya. Oh. Ternyata teman-teman, Mas Agung ini sungguh-sungguh sangat alkitabiah. Kita bisa lihat dalam kitab suci ya teman-teman ya. Justru orang yang pernah berdosa atau orang yang berdosalah yang sering dipanggil Tuhan. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Paulus itu kan luar biasa ya. Dia ketika masih Saulus, dia itu kan suka menganiaya jemaat, kemudian suka membunuh dan sebagainya. Tapi malah dipakai Tuhan. Lalu juga beberapa orang-orang misalnya 12 rasul itu juga orang-orang yang tidak dalam tanda kutip juga bukan orang-orang yang baik-baik saja. Memang ternyata ada maksudnya bahwa yang lukalah yang menyembuhkan. Artinya orang yang pernah mengalami gagal akan bisa membantu orang yang juga sedang gagal. Orang yang pernah mengalami sakit akan bisa menghibur orang yang sedang mengalami sakit. Bagaimana mungkin orang bisa menghibur orang yang sedang mengalami jatuh kalau dia sendiri belum pernah mengalami. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sedang mengalami tantangan atau sedang mengalami masa remaja yang tidak mudah, itu adalah kesempatan menggali sebanyak-banyaknya pengalaman hidup, pasti suatu saat akan berguna untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan orang lain. Begitu ya teman-teman ya. Iya. Nah, pesannya adalah teman-teman yang sekarang merasa sedang nakal, arahkanlah nakalnya ke nakal yang positif. Ya, contohnya apa Mas Agung? Nakal yang positif? Nakal yang positif ya apa ya? Ada yang positif. Jadi kita bisa menjadi banyak teman. Ya, teman, menjaring teman. Menjaring ya. teman. Terus itu tadi ya yang saya katakan, nakal itu dalam tanda kutip bisa juga tanda seorang itu kreatif ya. Pikirannya itu kemana-mana gitu loh. Artinya itu pikirannya itu gak bisa berhenti. Pikirannya itu memikirkan banyak hal sehingga menjadi orang yang banyak ide, orang yang kreatif. Begitu teman-teman sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup podcast pada kesempatan ini? Ada? Tidak? Ada? Tidak? Tidak ada ya? Baik, Tadi lagi. loh. Apa? Romo pernah punya pacar enggak? Saya malu. Saya malah tidak bisa menghitung. Artinya teman-teman sebagai seorang Romo saya dulu juga sudah pernah bekerja sekian tahun. Jadi saya itu masuk seminari sudah usia 26 tahun. Dan sudah pernah pacaran. Bahkan ketika saya dulu mau masuk seminari, saya itu pamit dengan pacar saya. Ya. Saya mengatakan, "Dik, saya mau masuk seminari ya, tapi ini kan urusan Tuhan. Panggilan itu milik Tuhan. Kalau terpanggil diterima, berarti kita berpisah. Kalau tidak terpanggil, kita akan kembali lagi." Lalu saya mengatakan, kalau saya terpanggil, ingat saya tidak lari dengan cewek lain, tapi lari dengan Tuhan Yesus. Begitu. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Saya diterima menjadi seorang frater alias menjadi Romo, dan saya katakan itu kepada pacar saya. Dik, saya terpanggil menjadi Romo, saya berpisah bukan karena cewek lain, tetapi karena Tuhan Yesus. Dia menangis. Wah. Tetapi saudara sekalian, prinsip saya adalah meskipun dulu pernah pacaran kita dan saya dengan wanita tersebut adalah tetap bersaudara. Artinya sampai sekarang tetap menjadi saudara yang baik, tetap saling menyapa. Begitu ya Mas Agung. Nanti bisa ditiru juga ya bahwa
sebagai seorang imam yang laki-laki, kita tetap perlu punya sahabat perempuan ya sebagai warna dalam kehidupan kita. Jangan lalu kemudian saya Romo, kamu jangan dekat dengan saya. Wah, seperti itu. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup Mas Agung? Mungkin cukup sih Romo. Cukup ya. Baik, Mas Agung, terima kasih atas kesediaannya untuk sharing dalam situasi santai ini. Juga teman-teman yang sudah hadir, terima kasih semuanya. Masih dalam acara Saint John Podcastnya Anak Muda. Mari kita bersama-sama Saint John Podcastnya Anak Muda. Terima kasih, berkah dalam.